Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian, video ini merupakan penjelasan lanjutan dari matematika diskrit pada pertemuan kedua. Jadi ini adalah materi yang pertama setelah minggu lalu kita belajar atau kita diskusi tentang teknis perkuliahan kita. Nah, hari ini kita akan berdiskusi untuk materi yang pertama, yaitu matematika diskrit. Kalian bisa menyimak di modul saya atau di referensi yang kemarin sudah dibagikan oleh ketua kelas, jadi bisa kalian cermati. Dan ini ada modul saya juga di sana, filenya silahkan dicermati juga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang himpunan, ya. Kita akan membahas tentang himpunan, mulai dari definisi sampai nanti kepada prinsip multiset itu seperti apa, prinsip dualitas dan prinsip multiset dalam himpunan itu seperti apa. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, definisi dari himpunan, ya. Himpunan atau set itu adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda dan dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi syaratnya itu satu, dia dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi selain sekumpulan objek, jadi sekumpulan objek itu belum tentu dia merupakan himpunan. Nah, maka untuk menjadi sebuah himpunan, maka sekumpulan objek tersebut harus dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau sederhananya begini, kalau kalian menyebutkan sebuah himpunan, kemudian orang satu dengan orang yang lain itu mendaftar anggotanya berbeda-beda, maka itu belum menjadi himpunan atau bukan merupakan himpunan, karena definisinya tidak jelas. Jadi ketika didefinisikan dengan jelas, maka dengan kata lain, objek tersebut atau ketika orang satu dengan orang yang lainnya ketika mendaftar anggota objek tersebut itu sama persis karena definisinya jelas. Jadi tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang kelebihan. Seperti itu. Nah, objek-objek dalam himpunan itu dinamakan unsur atau elemen. Nah, di sini keanggotaan dinotasikan dengan elemen. Jadi keanggotaan dengan notasi E, ya. Nah, contohnya yang pertama itu anggota A. Saya buat pen. Ini contoh yang pertama. Contoh 1 itu himpunan A itu anggotanya X, Y, Z. Jadi menyatakan himpunan bisa dengan cara seperti ini. Nah, oke. Kemudian atau menyatakan himpunan seperti ini, X anggota A, di mana X merupakan anggota himpunan A. Ini artinya, cara membacanya, bukan di mana. Cara membacanya, X merupakan anggota himpunan A. Jika dia bukan himpunan, maka kalian cukup membacanya, menuliskannya seperti ini, W elemen, kemudian kalian strip miring seperti ini, A itu bacanya adalah W, bukan merupakan anggota dari himpunan A. Itu jadi definisinya dan cara menuliskannya. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan itu ada banyak sekali. Jadi yang pertama adalah enumerasi atau mencacah anggotanya. Ini contoh kedua. Bagaimana maksudnya? Ketika kita melakukan enumerasi, maka A sama dengan 1 kurung kurawal 1, 2 dan seterusnya sampai 50. Kemudian kita kurung kurawal tutup. Jadi ini merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 50. Jadi didaftar semua anggotanya, dituliskan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan simbol standar atau baku. Contohnya Z adalah himpunan bilangan bulat. Maka ya bilangan bulat seperti itu. Z adalah himpunan bilangan asli. Z adalah himpunan bilangan prima. Nah, itu sudah cukup. Karena definisinya sudah jelas. Semua mendaftar juga pasti sama. Kalau ada yang berbeda, maka salah satunya pasti ada yang keliru. Oke. Kemudian menuliskan kriteria atau syaratnya dari keanggotaan himpunan, di mana contohnya M, X sedemikian sehingga, saya buat pointer dulu. Ini M sama dengan X sedemikian sehingga X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Nah, itu syarat keanggotaannya. Jadi dia harus
mahasiswa tapi yang ambil matematika diskrit, sehingga dia menjadi himpunan. Atau yang kedua, A sama dengan kurung kurawal X anggota N sedemikian sehingga X itu kurang dari sama dengan 10 ya, atau X demikian sehingga X kurang dari sama dengan 10 dan seharusnya ada X jadinya. Nah, X adalah anggota N atau X merupakan bilangan asli. Jadi X itu merupakan bilangan asli yang kurang dari 10. Ini cara menggunakan menuliskan kriteria syarat keanggotaan himpunan. Cara yang selanjutnya adalah menggunakan diagram Venn. Saya kira kalian sudah paham semua diagram Venn. Jadi diagram Venn ya tentu misalkan saya contohkan ya. Jadi ini ada kotak. Nah, kemudian ini ada himpunan semesta. Dan ini adalah himpunannya. Maka ini A ya, saya teruskan, ini adalah himpunan A. Oke, ini ya. Jadi seperti ini kira-kira diagram Venn. Kalau irisan gabungan nanti beda lagi, ada lagi caranya. Ini contoh satu himpunan. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan sebagai anggota himpunan lain. Misalkan kita punya himpunan M sama dengan mahasiswa YN Salatiga. Kemudian kita punya himpunan M1 itu mahasiswa jurusan Tadis Matematika. M2 itu mahasiswa jurusan Tadis IPA. Jadi anggota M jadi M ini bisa kita tulis menggunakan anggota himpunannya. Jadi tidak didaftar anggota elemen per unsurnya, tapi yang didaftar adalah himpunan-himpunan di dalamnya. Contohnya ini M sama dengan M1 kurung kurawal M1, M2 kurung kurawal itu. Artinya anggota dari M itu adalah mahasiswa jurusan Tadis Matematika dan mahasiswa jurusan Tadis IPA. Contohnya begitu, kurang lebih. Jumlah unsur dalam suatu himpunan dinamakan kardinalitas. Nah, ini jumlah unsur atau ukuran dari himpunan itu namanya kardinalitas. Dinotasikan dengan NA atau harga mutlak A. Jadi dalam himpunan itu kardinalitas harga mutlak A itu bukan himpunan A kemudian dipositifkan semua, tetapi ini adalah ukuran. Jadi dengan tanda mutlak seperti ini, artinya kardinalitas A. Jadi kalau ini misalkan tadi kardinalitas M, ini berarti ya kardinalitasnya M1, misalkan kardinalitasnya M1 itu ada 10, kardinalitasnya M2 itu ada 15, maka kardinalitasnya M itu ada 25. Contohnya yang keenam, B sedemikian X sedemikian sehingga X merupakan bilangan prima yang kurang dari 10. Maka kita daftar bilangan prima yang kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Berarti ada 4. Sehingga ukurannya atau kardinalitas dari bilangan himpunan B atau kardinalitas B itu adalah 4. Ukurannya 4. Kemudian yang A itu anggotanya adalah A, kurung kurawal A, kurung kurawal A. Maka berapakah kardinalitas A? Itu ya berarti 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi ada 3 kardinalitas A. Nah, selanjutnya null set dan subset. Null set itu merupakan himpunan kosong ya. Null set itu merupakan himpunan kosong dan subset itu merupakan himpunan bagian. Jadi himpunan kosong itu adalah sebuah himpunan atau sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Tetapi ketika kita coba daftar anggotanya itu enggak ada. Contohnya himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Kan sudah jelas itu enggak ada. Karena 1 sudah bukan bilangan prima dan 2 enggak boleh masuk karena tidak kurang dari sama dengan. Gitu ya. Jadi itu contohnya. Atau kalau dalam konteks yang lebih jelas lagi, lebih konkret, misalkan himpunan mahasiswa Tadis Matematika yang mengambil mata kuliah
ini mata kuliah akuntansi. Nah, enggak ada. Jadi himpunan mahasiswa tadris matematika yang mengambil mata kuliah akuntansi. Dalam praktiknya kan tidak jelas, nggak mungkin mahasiswa matematika ambil mata kuliah akuntansi karena tidak ditawarkan, tidak bisa, jadi kosong, nggak ada anggotanya. Tapi apakah bisa didefinisikan dengan jelas? Iya, bisa, sangat jelas. Nah, itu namanya himpunan. Jadi konsep himpunan sudah. Kemudian kalau himpunan kosong, ketika kita daftar anggotanya nggak ada, yaitu kosong. Nah, bagaimana himpunan bagian? Himpunan bagian itu merupakan sebuah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan yang lainnya. Seperti tadi M1, M2. Jadi M1 itu subset dari M2. Jadi logo simbolnya seperti ini ya. Simbolnya atau cara menuliskannya. A subset B atau A subset seperti ini. Di subset atau himpunan bagian. Nah, bagaimana diagram Venn dari sistem bilangan yang kita miliki? Kita punya bilangan real, kita punya bilangan rasional, kita punya bilangan irasional, kita punya bilangan bulat, kita punya bilangan asli, dan kita punya bilangan imajiner. Nah, itu bagaimana menyusun diagram Venn ya. Nanti coba kalian pikirkan ya. Jadi itu semua itu kan himpunan dan jelas. Jadi itu ada yang subset, ada yang terlepas, ada yang null set atau tidak. Nah, sekarang power set. Power set itu himpunan kuasa ya, dari himpunan A. Dari sebuah himpunan lah. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A merupakan suatu himpunan yang unsur-unsurnya merupakan semua himpunan bagian dari A. Jadi semua unsurnya itu himpunan bagian dari A. Jadi himpunan bagian itu kan ada banyak ya. Kalau kita sebutkan nanti bisa cukup lumayan banyak. Nah, kalau sebuah himpunan dia memuat semua himpunan bagian dari himpunan tersebut, maka dia namanya power set atau himpunan kuasa. Contohnya himpunan kuasa dinotasikan dengan PA ini. Oke. Dengan PA ini. Ini. Oke. Power set A. Contohnya A sama dengan X, Y, maka PA itu sama dengan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya X hanya Y, kemudian himpunan bagian yang anggotanya X, Y. Berapakah kardinalitas dari A? Maka tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti NA itu 4. Kalau B, PQR, maka PB silahkan didaftar. Berarti kosong, ya kosong. Kemudian P, kemudian himpunan yang anggotanya hanya P, kemudian himpunan yang anggotanya hanya Q, himpunan yang anggotanya hanya R, kemudian PQ, PR, QR, PQR. Jadi kita dapat 8 anggota dari himpunan power set B. Sehingga berapakah kardinalitas dari PB? Itu ya 8. Ya 8. Yang C A B C D. Silakan kalian itu. Nanti PC itu ada anggotanya, kemudian NC itu 16. Sehingga NA itu 4, NB itu 8, NC 16. Nah, dari pola ini kita bisa tarik sebuah formula bahwa PA itu merupakan himpunan power set, di mana dalamnya adalah himpunan bagian. Artinya banyaknya himpunan bagian dari A itu berarti bisa kita nyatakan dengan 2 pangkat N, di mana N itu adalah anggota himpunannya. Jadi A ini anggota himpunannya 2. Jadi kardinalitas A itu sama dengan 2, maka kardinalitas dari PA, ini berarti kardinalitas A ya, bukan. Ini kardinalitas PA, PB, PC. Kalau kardinalitas B ya 3. Ini kalau ini berarti ini 2, ini 3, ini 4.
Tapi kalau kardinalitas dari PA ini, nah ini sama dengan 4 atau 2 pangkat N, 2 pangkat 2 ini. Ini ya kardinalitas dari suatu power set. Ini untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Itu tentang power set. Nah, sekarang kita beranjak ke operasi himpunan. Operasi himpunan itu yang pertama adalah irisan atau intersection, di mana irisan ini dinotasikan dengan tanda seperti ini yang mirip huruf N ya, huruf N. Terus misalkan A dan B adalah sebuah himpunan, adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B adalah X, demikian sehingga X itu anggotanya A dan X itu juga anggota B. Jadi yang merupakan anggota A dan B. Saya kira semuanya sudah tahu lah konsep tentang ini. Kita akan bahas lebih atau mengulang saja sifatnya. Kalau A 2, 3, 5, 7, 11, B 3, 6, 9, 12, maka A irisan B itu sama dengan 3. Kardinalitasnya berapa? 1. Kemudian misalkan A adalah himpunan mahasiswa Tadris Matematika N Salatiga dan B merupakan mahasiswa dan B merupakan himpunan wanita lanjut usia 50 tahun ke atas, maka A irisan B adalah himpunan kosong karena tidak ada mahasiswa Tadris Matematika N Salatiga yang usianya di atas 50 tahun, jadi himpunan kosong. A irisan B himpunan kosong. Kardinalitasnya bagaimana dari himpunan kosong? Ya 0, karena nggak ada anggotanya. Hal ini berarti bahwa A dan B adalah saling lepas atau tandanya adalah seperti ini. Jadi kalau di geometri ini namanya sejajar, tapi kalau di himpunan atau di matematika diskrit ini merupakan tanda himpunan yang saling lepas. Kemudian union atau gabungan, kita baca langsung ininya. A union B itu X, demikian sehingga X itu merupakan A, anggotanya A, atau X itu merupakan anggotanya B. Jadi gabungan itu ya sederhananya anggotanya A dan anggotanya B kita tulis semua, kita daftar semuanya, tapi tidak boleh double, hanya satu kali, semuanya ditulis satu kali. Jadi meskipun dia muncul di A dan muncul di B, maka kita cukup tuliskan satu kali. Contohnya A 2, 3, 5, 7, B 1, 2, 3, 4, 5, maka A union B ya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berapakah kardinalitas A union B? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. Kalau A union himpunan kosong bagaimana? Nah, silakan nanti kalian cermati. Oke ya. Kemudian komplement. Ini komplement itu operasi dari himpunan yang ketiga. Kita baca yang ini saja. A komplement itu sama dengan X, demikian sehingga X itu merupakan anggota U itu semesta universal atau S, biasanya ada yang menyebut U, ada yang menyebut S. Jadi X itu anggotanya U atau himpunan semesta dan X itu bukan anggota A. Jadi anggotanya himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A itu komplement. Jadi di luar himpunan A, anggota di luar himpunan A, tapi dia masih anggotanya semesta. Misalkan U itu adalah satu himpunan bilangan asli kurang dari 10 ya, maka 1, 2, 3 sampai 9. Maka jika A itu X habis dibagi 2, jika X merupakan anggota semesta di mana X habis dibagi 2, maka A komplement berarti berapa? Yang tidak habis dibagi 2 kan, tapi anggotanya U, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 komplementnya. Seperti itu. Kardinalitasnya bagaimana? Ya 5 itu tadi. Nah, selisih atau difference itu A minus B. Tandanya A minus B sama dengan X, demikian sehingga X merupakan anggotanya A, tetapi X bukan anggota B, atau penulisannya A irisan B komplement. Cara menuliskannya A minus B. Jadi A minus B itu adalah X yang merupakan anggota A, tetapi X bukan anggota B, bukan anggota B. Anggotanya A yang bukan anggotanya B. Kalau B min A, anggotanya B yang bukan anggotanya A. Jadi beda-beda.
Jadi kalau kita lihat contoh 9, A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B itu 2, 3, 5, 7, maka A minus B adalah anggotanya A yang bukan anggotanya B. Nah, sebutkan berarti 1, 4, 6, 8, 9. Kalau B minus A berarti anggotanya B yang bukan anggotanya A. Dalam konteks ini maka B min A itu enggak ada atau himpunan kosong karena semua anggota B itu ada di D. Jadi beda. A minus B itu tidak sama dengan B minus A. Nah, ini beda setangkup atau prasimpunan yang kelima. Jadi symmetric difference ini rumusnya seperti ini. A beda setangkup B itu A union B minus A irisan B, atau membacanya A gabungan A gabungan B ya dikurangi A irisan B. Jadi atau di bawah setara dengan A minus B gabungan dari B minus A. Jadi seperti itu beda setangkup. Oke ya. Jadi contohnya A 2, 3, 5, 7, B itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bisa pakai cara yang atas atau cara yang bawah, itu sama saja. Jadi kalau kita pakai yang bawah ya, A min B, A minus B, berarti A minus B kita daftar dulu anggotanya A yang bukan anggotanya B, yaitu berapa? 7 gitu? 7. Kalau B minus A berarti 1 dan 4, maka A beda setangkup B itu ya semua itu tadi didaftar 7, 1, 4 atau 1, 4, 7. Nah, beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. A beda setangkup B itu sama dengan B beda setangkup A. Jadi itu hukum komutatif berlaku di beda setangkup. Hukum asosiatif juga berlaku di beda setangkup. Bisa kalian buktikan nanti ya, atau bisa kalian coba kira-kira sama atau tidak. Jadi kalau untuk membantah sebuah teorema itu cukup kalian tunjukkan satu contoh yang tidak memenuhi, itu sudah gugur teoremanya. Atau kita pakai counter example. Nah, ini operasi himpunan yang keenam itu Cartesian product ya. Cartesian product itu simbolnya kali. Jadi kali seperti ini. Ini dalam himpunan maka namanya adalah Cartesian product. Perkalian Cartesian adalah tabel berdasarkan dengan tanda X. Jadi perkaliannya seperti ini. A cross B sama dengan himpunan pasangan terurut A, B. Jadi pasangan terurut ya. Jadi anggotanya adalah pasangan terurut A, B sedemikian sehingga A itu anggotanya A dan B itu anggotanya dari B. Jadi pasangan terurut, himpunan pasangan terurut A cross B. Contohnya C sama dengan 1,2,3 dan D sama dengan A, B. Maka C cross D itu ya 1A, 1B, 2A, 2B, kemudian 3A, kemudian 3B. Jadi setiap anggota yang ada di C berpasangan dengan setiap anggota yang ada di D, C cross D. Kalau D cross C gimana? Berarti A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, B,3. Jadi pasangan terurut. Apakah sama? Itu beda. Meskipun jumlahnya anggota himpunannya sama atau kardinalitasnya sama, tapi C cross D dan D cross C itu beda karena urutannya sudah lain. Nah, misalkan ada dua himpunan dengan kardinalitas berhingga, maka kardinalitas dari suatu perkalian Cartesian dua himpunan tersebut adalah perkalian antara kardinalitas masing-masing himpunan A. Jadi kita bisa mencari kardinalitas dari C cross D, itu kita daftar kemudian kita hitung. Oke, bisa. Ya. Atau cara lain kita hitung kardinalitas dari C dan kita hitung kardinalitas dari D, kemudian kardinalitasnya kita kalikan. Misalkan ini C itu ukurannya 3, kardinalitasnya 3. D itu kardinalitasnya 2, maka kardinalitas dari C cross D itu 3 kali 2 berarti 6. Itu bisa cara seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan kardinalitasnya dari Cartesian product ya cukup saja disebutkan, kalian kalikan saja, tidak perlu didaftar sebenarnya lebih cepat. Karena kalau daftar lama juga, misalkan ternyata C itu anggotanya ada 10, D itu anggotanya ada 15, maka kalau kalian daftar lebih dahulu ya itu lama. Padahal yang ditanyakan hanya hasil akhirnya saja ya, berapakah banyaknya anggota
atau ukuran dari C cross D ya tinggal 10 kali 15 ada 150. Nah, ukurannya adalah 150, artinya ada 150 anggota dari C cross D. Nah, kalau kita itu tuliskan ya bisa sih, tapi melelahkan. Oke. Pasangan terurut A, B beda dengan B, A. Dengan kata lain, A, B tidak sama dengan B, A. Bagaimana jika A dan B adalah himpunan kosong? Maka A cross B-nya bagaimana? Kemudian kardinalitas dari A cross B itu bagaimana? Nah, itu bisa kalian coba-coba kira-kira kalau himpunan kosong itu nanti bagaimana A cross B-nya, kemudian kardinalitasnya juga bagaimana. Saya kira cukup untuk video kali ini. Pada video selanjutnya atau pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum yang berlaku dan inklusi eksklusi masih ada. Selanjutnya saya potong sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.